Melukis atau membatik di atas kain memang banyak atau sering dijumpai. Namun, jika seni dengan meninggalkan jejak daun di atas kain adalah sesuatu yang jarang ditemui. Adalah Nurjana, salah satu penggiat usaha di kota Ternate. Usaha ini dikenal dengan nama merek Mayana Ecoprint. Lokasinya di lorong sempit, Kelurahan Kalumpang, kota Ternate. Rumah sekaligus tempat usaha ini banyak dipenuhi aneka hasil produk dari kain, tas, baju, topi, dan lain-lain. Cikal bakal Mayana Ecoprint diawali tanpa sengaja melihat kain bermotif daun. Cantiknya motif daun tersebut kemudian menarik perhatian Nurjana untuk belajar tentang seni tersebut. Awalnya pada saat saya kan mengikuti atau menjadi salah satu anggota organisasi perempuan nih, organisasi pengusaha perempuan yang ada di Indonesia. Kemudian melihat salah satu hasil karya seorang ibu, beliau sudah termasuk tua lah, sudah termasuk berumur sekali. Kemudian melihat karya yang beliau buat, awalnya beliau tuh membuat lukis di atas kain. Saya mengagumi karya-karya beliau. Kemudian saya tertarik dengan salah satu kain yang ini kok gimana, ini kayaknya bullshit nih dilukis nih, ini enggak nih, ini bukan cat ini. Kemudian saya lihat memang serat daun itu menyatu pada media kain tersebut. Kemudian saya coba tanya beliau, ibu ini apa sih? Ini aku Ecoprint mbak, katanya. Oh iya, bu aku ajarin ya. Kamu WS mbak, katanya. Tapi aku nggak dikasih tahu tuh WS-nya di mana, belajarnya di mana. Nah, udah setiap aku tanya pasti omelannya selalu nyuruh aku belajar. Tapi dia nggak mengarahkan belajarnya di mana. Udah kemudian memang mungkin rezeki kita di situ, ditunjukkan Tuhan. Salah satu perempuan yang membawa Ecoprint itu sendiri datang ke saya sendiri, ya di situ mulai kita belajar sampai alhamdulillah sampai sekarang ini. Merek Mayana diambil dari nama tumbuhan lokal yang ada di Maluku Utara. Daun Mayana namanya. Daun ini selain sebagai obat, ternyata juga cocok untuk dijadikan motif pewarnaan. Saya belajar itu selama 1 tahun di 2019 itu penuh. Selama 1 tahun saya belajar menggali, kemudian belajar banyak terkait dengan formula dan teknik-teknik Ecoprint sendiri. Sampai pada awal tahun 2020 tuh kebetulan memang Indonesia pada saat itu lockdown keseluruhan. Nah di situ kita mulai mencoba untuk launching produk dari Ecoprint kita yang kita beri nama Mayana Ecoprint. Mayana sendiri diambil dari salah satu jenis tumbuhan yang ada di Ternate ya, Maluku Utara. Nah, bagi rakyat setempat, masyarakat sekitar kita ini, sampai sekarang daun Mayana itu masih dipergunakan sebagai obat-obatan tradisional. Malah pada saat pandemi kemarin itu juga daun Mayana sendiri bisa menjadi obat asma atau sesak napas. Dengan beberapa ramuan tambahan, alhamdulillah Mayana bisa mengobati beberapa penyakit, dan kemudian Mayana sendiri sangat baik sekali diaplikasikan di atas kain. Jadi daun Mayana sendiri juga kita pergunakan di atas media kain. Produk pertama yang dihasilkan Mayana Ecoprint adalah kain, kemudian berkembang ke macam-macam produk yang menarik dan siap jadi. Produk yang pertama kali kami hasilkan itu tentunya kain. Jadi berbagai, awalnya itu saya belum paham, belum masuk ke dunia Ecoprint. Jadi memang benar-benar awalnya itu saya hanya mengaplikasikan di atas kain, kemudian kainnya juga bisa dipergunakan orang untuk bikin baju, kemeja, baik perempuan, laki-laki, anak-anak, mau dibikin apa aja bisa. Kemudian merambah ke jilbab dan syal. Nah alhamdulillah kemudian belajar membuat Ecoprint melalui media kulit. Alhamdulillah sampai sekarang sudah banyak turunan-turunan dari Mayana Ecoprint sendiri. Sudah banyak sekali produk sampai-sampai saya itu lupa menghitung, nggak sempat ya menghitung. Karena memang kami juga punya rumah produksi untuk kain ini mau kita jadikan apa. Kemudian oh ya,
sampai kita bikin tempat tumbler. Selain tumblernya juga kita ekoprint. Kemudian ada pouch, ada cloth, ada tas juga. Tas sudah tahulah berbagai macam tas perempuan yang bisa kita buat sebagai, jadi kita lebih ke ngikutin model nih, ngikutin oh tahun 2023 ini trennya seperti apa, modelnya seperti apa yang disukai remaja. Dan kita juga nggak bisa ngikutin tren yang ada di Maluku Utara sendiri, karena memang kita pangsa pasarnya itu bukan hanya di sini, di luar. Nah ternyata di luar tuh orang banyak sekali nih yang suka nih model seperti ini. Jadi memang kita ngikutin. Padahal pertama saya bikin ini cuman mau coba nih bikin 20 dulu. Ternyata di luar permintaannya luar biasa. Jadi memang apa yang diminta pasar dan apa yang lagi digandrungi pasar itu berusaha kita maksimal membuatnya dengan sebaik-baiknya. Untuk produksi, Mayan Ekoprint lebih mengutamakan bahan baku yang tersedia di alam, khususnya di kota Ternate dan sekitarnya, kecuali bahan kain yang harus didatangkan dari luar. Satu gulungan kain bisa menghasilkan 12 hingga 13 potong kain bermotif. Jika ada hajatan dalam skala besar, kain bisa didatangkan 20 sampai 30 roll atau gulungan. Bahan baku itu ya yang ada di sekitar kita. Tugas kita hanyalah bagaimana kita bisa mengekspor alam yang ada di sekitar kita. Contohnya kita banyak nih pohon mangga, kemudian kita ada buah mengkudu, kemudian ada kulit rambutan, kulit manggis, bisa kita jadikan pewarna alam. Selain juga ada kunyit, kemudian ada pohon kayu secang. Di Halmahera itu banyak sekali pohon kayu secang. Jadi kita bisa mengaplikasikan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita untuk jadi pewarna alam. Kemudian juga untuk mordannya sendiri kita nggak usah jauh-jauh seperti cuka, tawas, dan lain-lainnya yang ada di sekitar kita. Jadi kita udah nggak ribet. Paling mungkin karena kita Maluku Utara sendiri tidak punya pabrik tekstil ya. Mungkin kalau untuk bahan baku seperti kain dan lain-lainnya memang kita harus berkirim dari Pulau Jawa ke Pulau Maluku Utara sendiri. Dalam event-event tertentu kita harus memesan dalam jumlah besar, karena sedikit sih, karena kain kita relatif panjang, ukurannya lebih panjang dari ukuran pada umumnya. Jadi satu roll itu cuma dapat ya sekitar 12 atau 13 lembar kain saja. Jadi memang kalau untuk event tertentu kita bisa memesan sampai 20 sampai 30 roll kain. Wah, ekoprint kain sultan ya katanya ya. Memang harga ekoprint sendiri relatif. Untuk menghasilkan motif yang bagus, maka pilihan daun pun harus diperhitungkan. Pada prinsipnya, semua daun bisa dijadikan sebagai bahan. Namun, daun yang memiliki zat hijau lebih banyak diyakini akan semakin baik untuk digunakan. Pada dasarnya semua daun bisa dipakai sebagai motif. Tapi ketika kita ingin panennya atau jejak daunnya itu lebih bagus, kita harus memilih beberapa daun yang mengandung zat hijau daun lebih kuat. Jadi tanin daun itu lebih kuat, maka hasil dari cetakan ke kain itu sendiri akan lebih cantik. Sejauh saya membuat ekoprint sendiri, tidak ada sih syarat-syarat tertentu. Mau dia daunnya tua atau muda, tidak ada. Semuanya kita tetap eksperimen
tugas kita hanya mencoba daun ini bisa atau tidak, kemudian yang tua atau yang muda bisa atau tidak, itu semuanya bisa dipakai. Tidak ada ketentuan tertentu dia harus daun yang tua atau dia harus daun yang muda, tidak ada ketentuan. Untuk warna yang dihasilkan semuanya tergantung dari morden yang digunakan, bisa cuka, tawas, atau bahan lainnya. Tergantung morden yang kita pergunakan. Jadi morden itu seperti ibaratnya kita memasak bumbu dapur yang memang benar-benar menentukan masakan itu enak atau enggaknya. Kita mempergunakan mordan yang A, mungkin daunnya bisa menjadi hijau. Ketika kita mempergunakan mordan yang B, daun itu bisa menjadi hitam. Kadang-kadang mempergunakan mordan yang lain lagi, daunnya bisa menjadi kuning. Jadi tergantung mordan. Tapi kalau untuk daun jati sendiri, mordan apapun yang kita pakai, jati itu tetap warnanya magenta. Banyak warna. Dan kemarin saya juga memberikan pelatihan di salah satu SMK yang ada di Kota Ternate. Saya mencoba sharing, berbagi dengan anak-anak sekolah terkait dengan Ternate ini banyak sekali pohon peneduh, pohon ketapang. Nah, ternyata daunnya itu bisa menjadi salah satu zat pewarna alam dan hasilnya kemarin luar biasa. Kita dapat di hijau pupus. Saya sudah mempergunakan 2 mordan untuk mencoba warnanya. Tetap warnanya hijau pupus dan hijau botol, hijau army. Jadi kemarin luar biasa warnanya. Proses produksi untuk menghasilkan kain bercorak dedaunan yang menarik ternyata memiliki waktu yang cukup lama. Dari awal hingga akhir memakan waktu 7 hingga 9 hari. Sebelum bahan itu kemudian digunakan sebagai bahan pembuatan baju dan aneka produk lainnya. Nah, kita udah planning nih, kita mau bikin apa nih? Apa yang mau kita produksi duluan? Nah, ketika kita mordan kain, kita akan proses mordan dulu. Oh, ternyata kain itu sebanyak sekian lembar nih kita mau produksi. Kemudian ketika proses perendaman itu kita bisa meninggalkannya dan sambilan mengambil daun sebanyak yang kita butuhkan. Jadi memang udah ada tahapan-tahapannya. Jadi kita lihat apa dulu yang kita mau bikin, kain kah, jilbab kah, shawl kah, atau baju kaos kah gitu. Jadi daun yang kita butuhkan juga sebanyak apa yang kita butuhkan itu yang kita ambil. Jadi tidak buang-buang daun lah. Jadi kadang-kadang kalau di media kaos atau beberapa permintaan konsumen, kita harus desain di atas kertas dulu supaya kita lihat bagus nggak desainnya, cocok nggak. Nah, jadi kalau untuk memang stok kita biasanya kita acak sih, agar itu mempermudah para penjahit untuk menata potongan-potongan kain yang akan mau dijadikan busana bagi mereka. Kita punya tim jahit sendiri. Serba Usaha Ternate Lokal Produk awalnya kan memang jasa. Kita punya konveksi, kemudian kita punya teman-teman pengrajin sendiri. Jadi kita manfaatkan yang ada. Kemudian ketika kain kita dibeli oleh orang lain, kita juga tidak memaksa harus buat di sini. Mungkin orang juga punya pekerja sendiri-sendiri atau punya tempat yang lebih nyaman bagi mereka sendiri. Jadi cetakan kita itu atau motif kita itu tidak mempersulit pengrajin pakaian yang lain untuk menggunting dan menyusun polanya. Satu kain dengan 10 kain kita harus melewati itu 8-9 hari, karena memang melewati setelah dia dikukus, dikeringkan, kemudian kita harus lipat dia, didiemin selama 7 harinya itu. Nah, sebenarnya aku dulu ini ya, awal-awalnya kenapa sih harus didiamkan 7 hari? Ternyata ketika kita perhatikan setiap hari, proses 7 hari itu proses perubahan warna, kemudian motif daunnya itu menjadi kuat. Kadang-kadang kita baru lihat, apalagi yang baru-baru belajar nih, ya kayaknya motifnya nggak bagus, atau ya dia speechless dengan ketika kukusannya itu baru dibuka karena terlalu cantik, padahal masih banyak perubahan-perubahan selama oksidasi 7 hari itu. Jadi memang
asli fixnya itu nanti ketika kita selesai fiksasi atau kunci warna dari kain tersebut. Kita dikukus itu antara 2 sampai 4 jam tergantung teknik yang kita pakai. Jadi kalau memang yang paling gampang sih yang 2 jam itu tekniknya maksudnya kukusannya nggak terlalu lama, tapi ada teknik-teknik yang ekstrim yang pengukusannya juga harus sekitar 3 sampai 4 jam dan memang benar-benar hasilnya cetar luar biasa, dan itu mungkin tidak mengharuskan kita untuk oksidasi selama 7 hari. Tapi ya mordan itu memang mordan luar biasa sekali yang memang kita juga mungkin untuk usaha kita ke depan biar bisa lebih baik lagi gitu. Untuk soal harga, Mayana Ecoprint menjual dengan harga rata-rata 300 hingga 400 ribu rupiah untuk jenis kain, dan untuk barang bisa menembus harga hingga 7 juta rupiah. Harga itu sudah sesuai dengan lamanya waktu dan kesabaran untuk memproduksi. Meskipun awalnya dinilai sangat mahal, namun lambat laun konsumen sudah memahami bahwa tingginya harga Mayana Ecoprint bukan dari bahannya, tapi dari motif dan corak seni yang dihasilkan. Kalau animo masyarakat sendiri mengatakan, wah Ecoprint kain sultan ya katanya ya. Memang harga Ecoprint sendiri relatif agak berbeda dengan harga batik lokal ya. Kenapa? Karena memang dari proses, kemudian mungkin kalau batik lokal itu yang standar saja harganya bisa 150 sampai 175. Nah, Ecoprint sendiri kita jual di atas 300.000. Nah, sementara harga Ecoprint di Jawa sendiri harganya masih 300-an. Menurut saya dengan harga Ecoprint yang ada di Pulau Jawa itu masih 300-an dan kita Kota Ternate harganya itu cuma 400-an. Itu harga wajar. Dengan di Jawa itu kapasitas lebarnya panjangnya cuma 2 meter dan kita hanya memakai 2 meter setengah. Nah, itu harga segitu saya rasa harga wajar karena bahan utamanya itu kita kirim dari Jawa ke Pulau Ternate. Kemudian dengan biaya kos yang lebih besar di Ternate sendiri, semuanya sudah tahulah biaya produksi di Indonesia Timur lebih besar daripada Indonesia Barat kan ya. Jadi memang harga-harga yang kita jual itu memang sudah melalui pertimbangan, kemudian kita hitung secara bagaimana perhitungan jual belinya, untung ruginya kita sudah pikirkan semuanya. Kita juga berpikir bagaimana produk kita ini bisa dinikmati banyak masyarakat, bukan hanya kalangan tertentu. Nah, dengan menekan juga harga produksi, kemudian agar kita juga nggak rugi, tapi juga masyarakat luas bisa menikmati dari kain Ecoprint kita. Dan alhamdulillah sampai sekarang walaupun awalnya mereka yang mengatakan kainnya terlalu mahal atau jilbabnya terlalu mahal, tapi dengan seni atau keindahan yang ditampilkan oleh Ecoprint itu sendiri menepiskan harga-harga mahal tersebut. Malah sekarang yang udah keluar tuh harga wajar yang saya terima. Awalnya itu juga kadang-kadang yang buat kita pelaku seni ketika melahirkan satu produk dengan harga yang mungkin berbeda dengan harga di tempat lain, ketika beberapa orang mengatakan terlalu mahal, itu sedikit banyak membuat keraguan-raguan ya, produk ini bakal booming atau bakal manis nggak di pasaran. Tapi dengan terus mengedukasi, nah jadi kadang-kadang orang, lo nggak rugi mengajari beberapa orang, tidak rugi memberikan pelatihan. Saya bukan hanya memberikan pelatihan saja, tapi mengedukasi masyarakat bahwasanya Ecoprint itu seperti ini. Kegagalan pernah dialami Nurjana bersama Mayana Ecoprintnya. Namun dari kegagalan itu membuat Nurjana tahu dan semakin yakin untuk mengembangkan usahanya hingga saat ini. Kalau dibilang sudah puas, belum sama sekali. Sampai detik ini
Dalam mengembangkan usahanya, Mayana Ecoprint memanfaatkan teknologi digital sebagai media promosi, selain secara offline yang masih terus dilakukan. Dengan memanfaatkan dua cara tersebut, Mayana Ecoprint semakin dikenal. Sekarang menurut saya zaman sudah sangat canggih sekali. Kita mungkin perempuan, kita sebagai ibu rumah tangga sekarang harus dituntut lebih bijak dalam memegang sosial media, karena dunia ada di tangan kita. Biar saya nggak pernah pusing dengan galeri saya yang super kecil, tapi ketika kami mampu memberikan barang atau produk sesuai permintaan konsumen dan kita mengemasnya dalam satu satu promosi atau satu foto atau satu produk yang benar-benar bisa diterima pasar, kemudian kita bisa promosikan melalui sosial media banyak sekali, IG, Facebook atau yang lain-lainnya. Ada juga sekarang ini WA bisnis, produk kita terpampang bagus di WA bisnis, kemudian di WA group kita bisa mempromosikan berbagai macam produk kita. Jadi saya rasa untuk membuat satu galeri besar itu mungkin ketika usaha kita udah benar-benar luar biasa besar yang bisa menunjang salah satu usaha ya. Tapi kalau menurut saya bagaimana cara kita mempromosikan produk kita keluar itu saja yang memang benar-benar bisa menopang usaha kita jadi maju. Rajin-rajinlah jualan, rajin-rajinlah berposting. Jadi menurut saya sosial media itu saya pergunakan untuk berdagang. Nah, omset Mayana Ecoprint sendiri itu kalau tidak lagi event ya, kalau tidak lagi event itu sebulan itu sekitar 30 sampai 40 juta. Nah, kalau sedang event atau permintaan kita lagi booming, lagi banyak itu bisa mencapai 100 jutaan. Mayana Ecoprint mempekerjakan tenaga dari kalangan difabel. Sedikitnya ada 6 pekerja yang terlibat dalam produksi usaha ini. Keenam orang ini adalah penyandang tuli. Pekerja difabel ternyata cukup teliti untuk memproduksi suatu barang. Sejauh sepanjang selama saya menjadi seorang pelaku usaha perempuan disabilitas, saya hanya mengandalkan teman-teman disabilitas tuli karena secara fisikly mereka punya fisik yang sama dengan orang tanpa disabilitas. Tinggal saya hanya mendampingi, mengarahkan, memberikan SOP, kemudian mereka yang bekerja. Teman-teman tuli ini kerjanya luar biasa. Mereka mungkin lebih bersih dari orang-orang tanpa disabilitas, lebih teliti, kemudian mereka bisa diandalkan. Serba usaha Ternate Lokal Produk mempunyai karyawan sebanyak 10 orang dan mereka semua adalah teman-teman difabel. Kita punya 3 penjahit dan kita punya 3 atau 4 kadang-kadang kalau misalnya kerjaannya kayak kemarin banyak, kita punya tenaga-tenaga tambahan, tapi yang tenaga tetapnya itu kita cuma 6 orang. Sampai ke titik ini, Nurjana masih merasa belum puas. Masih banyak yang harus dipelajari dalam upaya mengembangkan kualitas produk Mayana Ecoprint. Informasi baru sangat dibutuhkan agar hasil dari Mayana Ecoprint bisa dikembangkan untuk produk turunan lainnya. Luar biasa sekali peningkatan, bisa dibayangkan awalnya kita produksi awal sekali itu hanya beberapa meter saja saya berani beli. Yang penting aku udah menggambarkan, kemudian dari kegagalan belajar kan belajar nih, kita kan belajar pasti ada kegagalan. Dari 3 roll kain yang gagal itu kita reko ulang lagi, ibaratnya kita rebranding dia lagi, dan itu kita jual sampai sebesar sekarang ini, alhamdulillah. Satu pekerjaan tanpa kita mempunyai rasa cinta dan rasa sayang terhadap pekerjaan itu mustahil kita bisa maksimal untuk melakukannya. Kalau dibilang sudah puas, belum sama sekali. Sampai detik ini tetap saya mencari, atau bukan mencari sih, belajar berbagai macam teknik
kemudian berbagai macam seni craft dan kerajinan yang ini loh. Jadi tidak ada hashtag yang mengatakan mengubah sampah menjadi barang yang sangat bernilai itu terbukti. Jadi sisa dari Ecoprint sendiri tidak ada yang terbuang. Selama berdiri hingga saat ini, Mayana Ecoprint telah melayani berbagai latar belakang konsumen. Bahkan pesanan kain Mayana datang hingga dari mancanegara, mulai dari Amerika hingga Malaysia. Pada titik ini pun Mayana terus berproses untuk menjadi besar. Dukungan pemerintah sangat diharapkan untuk membantu mempercepat majunya usaha ini. Ecoprint sendiri lagi booming ya di Asia Tenggara khususnya. Sangat luar biasa pencinta-pencinta karya seni Ecoprint ini. Kemudian pelaku-pelaku seniman Ecoprint sendiri berlomba-lomba untuk bagaimana produk mereka bisa go global selain menjadi raja di negeri sendiri. Nah, begitu juga saya tetap bagaimana berupaya untuk produk saya makin baik dan kemudian bisa dipakai di seluruh masyarakat yang ada di Maluku Utara sendiri, bukan hanya di Kota Ternate. Kemudian memang bagaimana juga semoga bukan hanya pemerintah kota saja, tapi pemerintah daerah yang ada di Maluku Utara sendiri bisa mempromosikan, kemudian memakai dan mencintai produk dari Mayana Ecoprint sendiri. Hadirnya Nurjana dengan para pekerja difabel telah menunjukkan bahwa usaha tidak dipengaruhi keterbatasan. Dengan fokus mau terus memproduksi dan promosi, maka kesuksesan akan diraih. Demikian ulasan Etalase Kiraha kali ini. Jangan malu jualan, teruslah berkarya, dan sampai jumpa.